Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan senyawa yang memiliki pH paling kecil apabila dilarutkan dalam air. Di mana yang seperti kita tahu, semakin kecil nilai pH, maka larutannya akan bersifat asam, sedangkan semakin besar pH, maka larutannya akan bersifat basa. Karena kita diminta untuk menentukan senyawa dengan pH paling kecil, maka kita akan mencari senyawa yang bersifat asam, yaitu yang memiliki pH kurang dari 7. Dan jika kita lihat co-friends, pada semua senyawanya di sini, senyawa pada opsi adalah garam, maka untuk menentukan sifat garam kita perlu menggunakan konsep hidrolisis garam, di mana hidrolisis garam merupakan reaksi penguraian garam oleh air, di mana garam akan terionisasi dalam larutannya menghasilkan kation dan anion. Di mana hidrolisis garam sendiri terjadi ketika kation atau anion dari basa atau asam lemah bertemu dengan air. Kemudian hidrolisis garam sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hidrolisis parsial, yaitu terjadi ketika hanya sebagian ion yang terhidrolisis, di mana garamnya akan bersifat asam jika dihasilkan ion H+ dari reaksi hidrolisisnya, dan garamnya akan bersifat basa jika dihasilkan ion OH- dari reaksi hidrolisisnya. Kemudian hidrolisis sempurna, di mana jika dihasilkan ion H+ dan OH- dari reaksi hidrolisis kedua ionnya, dan sifat garamnya ditentukan dari nilai Ka dan Kb-nya. Kemudian tidak terjadi hidrolisis dikarenakan tidak ada ion yang terhidrolisis, dan garam yang dihasilkan adalah garam yang bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Kemudian di sini kita lihat pada kelima senyawa, di mana pada senyawa pertama ada CaS, di mana CaS dapat terurai menjadi Ca2+ tambah dengan S2-, di mana jika dihidrolisis, Ca2+ tidak dapat terhidrolisis karena merupakan kation dari basa kuat, dan untuk S2- di sini jika dihidrolisis menghasilkan HS- dan OH- karena merupakan anion dari asam lemah, yaitu HS-. Maka di sini hasil hidrolisisnya adalah OH-, maka merupakan garam yang bersifat basa, maka akan memiliki pH lebih dari 7. Kemudian pada Ca3COONa di sini dapat terurai menjadi Ca3COO- dan Na+, di mana di sini Ca3COO- dapat terhidrolisis karena merupakan anion dari asam lemah, yaitu Ca3COOH, kemudian Na+ tidak dapat terhidrolisis karena merupakan kation dari basa kuat yang berasal dari NaOH. Maka hasil hidrolisisnya di sini menghasilkan OH-, maka garamnya adalah garam yang bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Kemudian pada HCOO2 kali Mg di sini jika terurai menjadi 2HCOO- ditambah Mg2+, di mana HCOO- dapat terhidrolisis karena merupakan anion dari asam lemah, yaitu HCOOH, dan Mg2+ tidak dapat terhidrolisis dikarenakan merupakan kation dari basa kuat, MgOH2 kali. Maka di sini hasil hidrolisisnya menghasilkan OH-, maka garamnya adalah garam yang bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Kemudian pada NH4CN di sini dapat terurai menjadi NH4+ dan Cn-, di mana NH4+ dapat terhidrolisis karena merupakan kation yang berasal dari basa lemah, yaitu NH3, dan Cn- dapat terhidrolisis karena merupakan anion dari asam lemah, yaitu HCl. Maka reaksi hidrolisisnya terjadi pada kedua ionnya dan menghasilkan H3O+ atau H+ dan OH-. Maka di sini garamnya adalah garam yang terhidrolisis sempurna, dan sifat garam yang ditentukan dari nilai Ka dan Kb-nya. Di mana di sini kita lihat nilai Ka dan Kb dari HCN dan NH3, dan di sini nilainya lebih besar nilai Kb, maka garamnya adalah garam yang bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Kemudian pada NH4 2 kali SO4 di sini jika terurai akan menghasilkan 2NH+ ditambah dengan SO4 2-, di mana kation NH4+ dapat terhidrolisis karena merupakan kation dari basa lemah, yaitu NH3, dan SO4 2- tidak dapat terhidrolisis karena merupakan anion dari asam kuat, yaitu H2SO4. Maka di sini reaksi hidrolisisnya menghasilkan H3O+ atau asam, maka garamnya adalah garam yang bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Maka di sini dapat kita lihat dari kelima senyawa tersebut, NH4 2 kali SO4 adalah garam yang memiliki pH paling kecil, yaitu kurang dari 7. Maka dapat disimpulkan, senyawa yang memiliki pH paling kecil apabila dilarutkan dalam air adalah NH4 2 kali SO4. Jadi jawabannya adalah pilihan E. Oke co-friends, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.